bagus bagus sekali ya saya kira ya. Yang pertama bahwa Kementerian Desa sudah memberikan data yang dimiliki oleh ini itu sudah kan Bu ya? Sudah. Nah, ini kebetulan kami itu berbagi tugas. Misalnya Kementerian Desa, nanti saya cek ke PIC-nya ya Bu ya. Sudah sampai mana? Sudah dipadankan dengan DTS gitu. Jadi menurut Inpres bahwa BPS menerima data-data dari kementerian atau lembaga untuk dilakukan pemutakhiran, updating gitu kan ya Bu ya. Nah, dengan adanya apa namanya data itu sudah melaksanakan gitu. Nah, itu nanti data-data yang dari Kementerian Desa tentunya akan dipadankan dan akan memperbarui data DTS itu sendiri. Seperti tadi saya sampaikan, kan kementerian-kementerian yang Dikdasmen kita sudah punya, dari BPJS tenaga kerja dan sebagainya itu sudah kita miliki dari kementerian apa. Nah, namun tentunya kita akan perlu lakukan evaluasi terhadap data-data tersebut gitu. Evaluasi apakah standar datanya sesuai. Nah, ini tentunya kan kita BPS itu kan menjaga kualitas data juga. Nah, ini yang mungkin perlu nanti kita sama-sama bagaimana ke depannya untuk tadi disampaikan Bu Karo ya, Bu Niken bahwa desa itu kan mengisi self declare gitu kan ya. Mengisi apa namanya? Kita nggak tahu si responden itu menginput data yang betul atau tidak gitu. Nah, itu yang penting ini kita perlu perlu kita sama-sama nanti diskusikan bagaimana ininya, bagaimana apa namanya insuransinya begitu ya. Nah, kami juga khawatir kalau ketika self declare kita mengisi apa asal berikan secara ini ke ini tanpa ada petugas verifikasi gitu ya, itu yang kita juga mungkin perlu nanti kita diskusikan sebagai bagaimana baiknya gitu ya. Intinya semua data yang kita terima ada di KL itu kita harus cek dulu, evaluasi dulu kualitas datanya. Bukan hanya data-data dari Kementerian Desa juga, tetapi data-data yang lain. Kalau katakanlah penerima BLT atau tidak, nah itu tentunya barangkali sudah ada catatannya gitu. Nah, BLTDD ya. Tapi untuk ketika nanti katakanlah diminta untuk mengisi variabel-variabel, misalnya disusunlah misalnya suatu aplikasi, makanya BPS itu apa namanya kami menyarankan aplikasi yang dipakai untuk pemutakhiran itu yang bersumber dari kami ya yang fasih itu. Tentunya juga dari Kemensos juga sudah kita komunikasikan menggunakan apa namanya ada rule validasinya, ada sebagainya gitu ya, ada konsistensinya dan sebagainya. Intinya apa semua data yang dari kementerian lembaga yang disampaikan ke BPS itu kita tetap menjaga kualitasnya. Nah, untuk apakah nantinya akan diberikan barangkali untuk kementerian nanti juga Bu barangkali nanti kita akan diberikan data balikan juga. Nah, data balikan paling tidak mungkin desilnya. Kementerian Desa kan sudah memberikan data. Kemudian dipadankan, pemadanannya dimanfaatkan untuk pembaruan data, apa yang bisa diperbarui. Nah sejauh nih, isinya yang kita terima dari Kementerian Desa itu isi variabelnya apa aja belum mungkin tim yang lain ya, tim yang lain yang sudah ngecek Bu. This meeting is being recorded. Mau mau apa namanya merancang semacam aplikasi cek mirip-mirip cek bansos bukan mau yang sudah ada. Coba ketika beberapa barangkali ada yang datang ke PPS gitu ya, yang kok saya apa namanya nggak punya gitu ya, miskin tapi kok nggak dapat. Cek dengan DTSN, diisikan nicknya, kemudian dia apa, kemudian nanti diisilah ininya apa namanya variabel-variabelnya, kemudian dikirimkan lagi ke BPS. Seperti itu, kemudian otomatis ketika dimusnahkan, kemudian ini kan enggak Pak Bambang ya, harus diverifikasi lagi ke lapangan, kemudian setelah itu diberikan kembali ke BPS untuk dilakukan pemeringkatan. Nah,
setelah pemeringkatan baru ketahuan tuh, oh dia memang memang eligible untuk mendapatkan bansos, mungkin ada desil 1, 2, 3 atau 4 gitu. Nah seperti itu. Jadi tidak otomatis hasil musdes muskel, ya saya nggak tahu ini Pak Bambang nanti akan cerita. Hasil musdes muskel yang dilakukan oleh Kemensos itu tetap nanti akan dilakukan verifikasi dan akan diperingkatkan kembali oleh BPS. Gitu. Diperingkat kembali di kami gitu ya, karena pemeringkatan ada di kami. Ya gitu mungkin, jadi secara umum ya sebetulnya sudah melaksanakan tuh Pak. Ketika KL memberikan data ke BPS untuk pembaruan, nah, ini di apa namanya di Inpres nomor 4 juga sebenarnya sudah melaksanakan yang kedua sih, menerima DTSN yang mencakup informasi BNBE dari Kementerian Lembaga. Tentunya KL itu kan termasuk di sini, diantaranya adalah Kementerian Desa. Dan melakukan integrasi data untuk menghasilkan DTSN yang sebagai rujukan utama bagi Kementerian Lembaga dan Pemda. Itu yang di Inpres di poin 2, tugas dan peran dan tugas Kepala BPS gitu. Mungkin itu Pak Bagus ya yang bisa kami respon. Mungkin ada tambahan dari teman-teman Kemensos, Menkopem ataupun Bappenas. Ya, baik, terima kasih Pak Direktur. Pak Bambang ada respon Pak, tanggapan? Pak Priadi, monggo Pak. Iya. Terima kasih Pak Bambang, Pak Afen, dan Pak Agung. Ya, jadi mungkin terkait dengan tadi pertanyaannya sebenarnya ada dua tuh yang terkait dengan Inpres 4 sama Inpres 8 gitu Mbak ya. Jadi memang yang disampaikan Ibu tadi, apakah selama ini yang optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk salah satunya untuk BLT desa itu sebenarnya memang arahnya lebih ke Inpres 8. Jadi kalau pandangan kami sebenarnya kalau Inpres 4 ini yang kita bahas hari ini adalah di area hulu, kemudian Inpres 8 itu ada di area hilir supaya lebih mudah kita pahami gitu ya. Jadi mungkin menambahkan yang disampaikan Bu Niken tadi yang terkait dengan self declare itu Pak. Itu sebenarnya apakah nggak tahu nanti mungkin dari teman-teman Kemendes apakah data ini masih ada, itu terkait dengan SDGs Pak. Yang dulu kan Kemendes kan punya SDGs desa. Dan kalau harapan kami sebenarnya kalau bisa dijadikan input untuk pemutakhiran DTSN itu mungkin bisa lebih baik karena di catatan kami dari data yang versi 1, versi 2, dan versi 3 itu masih ada 7 juta keluarga yang itu belum ada informasi sama sekali. Yang artinya itu kalaupun ada program dalam bentuk apapun yang 7 juta keluarga ini kan kemungkinan besar tidak dapat program karena memang belum lengkap informasinya gitu kan. Nah, kalau usulan kami mungkin nanti Pak Bambang bisa menginformasi yang tadi disampaikan kalau misalnya desa itu bisa mengakses gitu ya. Jadi karena ada 7 juta keluarga yang belum ada informasi desa dan kelompok kesejahteraannya, ini yang mungkin dijadikan wilayah prioritas, mungkin bisa dites beberapa desa yang itu di bawahnya Kemendes yang bisa diprioritaskan, terutama yang misalnya kantong-kantong daerah yang banyak dari 7 juta ini distribusinya di mana yang paling banyak, yang paling banyak tidak memiliki desil gitu, itu bisa diuji cobakan gitu kan. Kalau saran kami seperti itu. Kemudian terkait dengan yang optimalisasi tadi, optimalisasi pemanfaatan dan desa, saya kira itu bagian dari Inpres 8. Meskipun tadi yang disampaikan Pak Aven kalau semua kementerian, salah satunya Kemendes kalau sudah menyampaikan data ke BPS sudah dianggap memutakhiran Mbak ya, memutakhiran melengkapi proses pemutakhiran yang sesuai dengan amanahnya Inpres 4 gitu ya. Nah, terkait dengan yang bagaimana yang belum memiliki akses, apakah Musdes memutuskan desil, ini kalau di pengalaman kami sebenarnya Musdes ini loh arahnya ke Bapak tadi ya, yang untuk program BLT Desa yang 2020 tadi kan, lebih ke sana. Tapi kalau yang versinya Pak Aven yang waktu Reksosek, Musdes ini menentukan dia kira-kira di kelompok
paling bawah atau tidak gitu Pak ya. Bukan menentukan detail desilnya 1 sampai 10 itu mungkin agak susah untuk dikomunikasikan. Apakah ini mesti memutuskan apakah dia sangat miskin atau bukan gitu. Mungkin dua opsi itu aja Pak ya. Saya kira itu Pak. Kalau dari kami jadi kalau kami terkait dengan yang pembahasan hari ini, saya kira kalau bisa memungkinkan Kemendes bisa membantu untuk mengisi yang 7 juta keluarga yang belum ada informasinya sama sekali itu mungkin ke depan versi pemutakhiran yang disampaikan Pak Afan tadi jadi mungkin lebih optimal gitu. Gitu Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Priyadi atas responnya dan tanggapannya. Kemudian dilanjutkan Pak Bambang, Pak. Baik, terima kasih Pak Bagus. Jadi yang pertama mungkin kita lihat di peran desanya. Jadi pertama kita punya operator desa yaitu pengisi data desa di sana dan juga kalau pendamping desa itu ada nggak ya Pak? Ya. Pendamping desa ada ya? Ada. Jadi gini, kalau menurut kami pertama mungkin kita melihat saya di Kemensos juga sudah ada operator desa pengisi data, kemudian juga itu juga mungkin juga potensi desa mungkin juga bisa diakomodir di situ. Kemudian juga dari kalau memang ada pendamping desa, kita juga ada pendamping Kemensos yaitu pendamping PKH, di mana pendamping PKH tersebut yang sudah dilatih oleh BPS dan bisa melakukan ground check. Nah, kalau menurut saya memang ini akan lebih baik jika kalau kolaborasi pendamping kita di Kemensos dengan pendamping desa ini bisa bersinergi. Artinya gini, kita juga punya data pembanding ya. Artinya kalau memang data yang tadi disampaikan oleh Mas Pri tadi juga ada 7 juta data yang mungkin tuh non register ya. Artinya itu juga bisa juga diadakan ground check kalau menurut saya ya seperti itu ya. Artinya di pengisi data bisa menambahkan keluarga dan individu. Nah, itu juga penting juga. Kalau memang itu ditemukan, bisa disampaikan kepada kami melalui operator desa pengisi data bahwa di situ juga ada keluarga atau individu yang belum masuk ke DTSEN. Nah, di situ kita memfasilitasi dengan aplikasi SIGNG. Nah, mungkin kolaborasi sini bisa dimanfaatkan di Kementerian Desa sehingga perannya juga terlihat ya untuk pemutakhiran DTSEN. Di samping tadi juga sudah dilakukan pengiriman data ke BPS seperti ya. Jadi pertama mungkin juga nanti bisa data dari sama-sama kita mengambil desilnya kalau mungkin Kemendes 1 sampai 3 kemudian kami 1 sampai 4 atau 1 sampai 5 itu juga data itu akan termutakhirkan sehingga ketepatan sasaran kita nanti bisa lebih akurat ketika ada kolaborasi tersebut. Bisa jadi juga pendamping desa dengan pendamping PKH berjalan beriringan untuk melakukan cross check. Seperti itu. Jadi saya coba melihat potensi-potensi yang ada di desa seperti itu. Nah, dan kemudian juga yang tentang musyawarah desa. Musyawarah desa ini memang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat di sana. Nah, di sini mungkin kalau memang peran dari Kemendes ini mungkin lebih bisa lebih mengena, mungkin bisa mendukung tentang musyawarah desa, musyawarah kelurahan atau musyawarah desa maksud saya, sehingga nanti untuk melihat yang tadi disampaikan layak dan tidak layaknya itu bisa
lebih akurat seperti itu. Jadi kalau kami di Kementerian Sosial di musyawarah desa musyawarah kelurahan itu ada menyatakan di sana dari keputusan musyawarah desa itu adalah orang tersebut layak atau tidak layak. Nanti tentang ranking tentang desilnya itu mungkin setelah diisi seluruh variabelnya bisa dilakukan oleh BPS, itu wewenang BPS untuk melakukan desilnya. Tetapi kami mengusulkan pada atas musyawarah desa pada saat itu bahwa orang tersebut layak atau tidak layak. Nah, seperti itu. Mungkin itu sementara, Pak Bagus. Ya, baik, terima kasih Pak Bambang. Selanjutnya Pak Agung, mohon tanggapan responnya atas tadi pertanyaan dan respon dari rekan-rekan Bapak Ibu dari Kemendesa. Dipersilakan Pak. Siap, Pak Bagus. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya tadi menyimak, cukup banyak sudah disampaikan Pak Afen, kemudian Pak Bambang tadi dari Kemenko PN juga. Saya izin Pak, siapa namanya, saya lupa izin Bapak. Bahwa yang pertama, bagaimana cara kita melihat apakah dari Kemendes sudah melakukan pelaksanaan dari Impres 4 tahun 2025 itu. Kalau saya melihat setelah dilakukannya PKS dengan DTSN terkait Kemendes dan dengan BPS itu merupakan bagian dari upaya dalam konteks memberikan pemutakhiran data ya, karena sesuai yang disampaikan Pak Afen tadi dalam Impres 4 tahun 2025 itu setiap kementerian yang mempunyai basis data seperti kita anggap tadi data dari Kementerian PKP, kemudian dari Kementerian Pendidikan dengan Davodiknya, itu perlu dimutakhirkan dengan cara mensinkronkan dengan BPS, sehingga dalam konteks pemberian pemenuhan dari DTSN tadi yang disampaikan Pak Afen, baik itu dalam termin per 3 bulannya saat ini sampai pada Oktober, itu kan secara terus-menerus dan masif ya. Sehingga kami melihat bahwa ketika dari Kemendes setelah melakukan pemandaran data BLT desa itu sudah merupakan upaya. Namun setelah saya melihat apakah ada cakupan yang lebih luas untuk dalam proses pelaksanaan pemutakhiran, saya masih mengingat ya Pak terkait ketika kami membaca prakarsa Permen SID itu, apakah itu dimungkinkan. Cuman masukan saya kalau memang ada perlu tools yang bisa mempermudah khususnya dalam konteks jangkau dari perangkat desa, itu salah satu metode yang baik juga ketika ada amanat delegasi langsung dalam konteks perumusan peraturan menteri desa khususnya dalam sistem informasi desa itu. Cuman kan kalau bicara tentang informasi itu cakupannya sudah diolah ya. Kita kan harapannya tadi variabel-variabel data yang bersifat raw data mentah. Sehingga dalam raw data itulah nanti yang bisa dimutakhirkan dan dipadankan oleh dari Kemenkes kepada BPS. Mungkin itu yang pertama. Kalau Mas Musda tadi saya tidak ada komen, saya sepakat dengan pernyataan Pak Bambang barusan tadi bahwa mungkin Kemendes dapat berkontribusi lebih ya dalam peran penguatan dalam musyawarah desa itu tadi. Tetapi tadi ada pertanyaan dari Ibu, saya lupa dari Ibu siapa tadi, saya catat pertanyaannya, bahwa bagaimana cara perangkat desa untuk memperoleh data DTSN. Yang kami sampaikan mungkin dalam konteks data ya, karena level data tadi kalau yang diharapkan itu di Permen 7 tahun 2025 kami itu kan ada level-levelnya Ibu. Ketika kita bicara 1-2 sudah sepatutnya dan sebisanya itu diserahkan kepada perangkat desa dan mereka bisa akses ketika di dalam cakupan wilayah sih. Balik lagi ke kewenangan otonomi daerah, apakah saya bisa menafsirkan ketika satu kabupaten atau kota di dalam memperoleh data yang sifatnya terbuka ataupun di level 1 dan di level 2 yang sistemnya customisasi tadi itu diperoleh sehingga dari kabupaten kota dapat memberikan akses ke desa, karena kami secara teknisnya tidak mengolah data yang telah diberikan oleh BPS. Kami hanya membantu bagaimana proses penyebarluasannya, pemanfaatan untuk program pemerintahnya. Tetap kalau dalam konteks untuk iterasi dalam konteks untuk pemetaan
siapa yang berhak itu kami kembalikan kepada pemohonnya, sehingga data yang kami serahkan kepada pemerintah daerah itu data gelondongan sesuai dengan desil-desilnya. Nah, untuk penyerahan perpanjangan langsung ketika kabupaten itu mau menyerahkan kepada, karena secara otomatisasi ketika daerah tersebut sudah menjadi pengendali data dari DTSN itu. Ketika menyerahkannya itu sesuai dengan konsep PPPDP tadi, UPDP maksud saya. Nah, itu yang mungkin ketika bicara tentang bagaimana soal dengan konteks struktur kelembagaan pemerintahannya memperoleh data melalui kabupaten kota. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. This meeting is being recorded. Level 1 pun level sampai dengan level 4 pun bisa daerah sudah mendapatkan data sampai level 4 yang sudah berbasis DNBA, itu secara otomatis itu jadi tanggung jawab daerah, dan daerah bisa menyebarkan ke daerah, khusus daerah cakupan wilayahnya untuk program kegiatan di pemerintah. Akan lebih kurang Agung respon dan informasinya. Tugas untuk melakukan pemadanan data individu yang di kami terkait KPMPL TDD, Pak. Berarti secara tidak langsung tugas Kementerian Desa terkait pemutakhiran itu sudah terlaksana, dan untuk poin B terkait optimalisasi pemanfaatan data tunggal itu nanti akan tertuang di Permendes prioritas penggunaan dana desa. Nah, apakah tadi secara tidak langsung sudah terjawab bahwa kewajiban kami di Kemendes sudah memenuhi terkait Inpres 4. Mungkin itu sih yang ingin kami tegaskan agar kami di Pusdatin selaku wali data bisa menyampaikan ke pimpinan bahwa untuk mandat dari Inpres 4 sudah kita laksanakan. Mungkin itu sedikit tambahan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin Pak Direktur. Ya, nanti Pak Priyo. Jadi ini memang secara Inpres ya, saya kira karena sudah sesuai dengan ini. Tapi jika ada data terupdate itu tetap kita padankan, bisa kita terima nih Pak. Data terupdate. Kemarin saya nggak tahu data yang dikirimkan ke BPS itu data posisi tahun berapa gitu saja. Tapi 24. Nanti kalau tahun 2025 katakan ada yang terbaru lagi, nanti mohon juga terus. Jadi artinya kan DTSN ini kan akan dimutakhirkan 1 tahun 4 kali ya. Triwulan 1, triwulan 2, 3, 4. Jadi seperti halnya dengan data yang lainnya, data Dapodik misalnya, Dapodik itu akan kita mintakan juga, dan mereka juga akan Dikdasmen akan menyampaikan data Dapodik cut-off semester 1, data Dapodik cut-off semester 2. Demikian juga nanti tahun 2026 dan seterusnya. Demikian juga beberapa data dari akan bergulir terus. Apabila teman-teman dari kementerian lembaga ada data terupdate, maka itu akan kita manfaatkan untuk pelanjutnya. Nah, ini juga tadi bisik-bisik dengan Pak Mas Pri nih, Mbak Pri. Ada 7 juta katanya. Jadi kalau misalnya 7 juta yang tidak ada desilnya ya. Yang tidak ada desilnya berarti kan tidak ada desil itu kan tidak bisa diperingkatkan karena variabelnya kan yang tidak ada, tidak lengkap begitu. Nah, ini kemungkinan gitu
bisik-bisik Pak Pri tadi bisa enggak katanya Kementerian Desa untuk melakukan updating itu. Itu aja mungkin Pak, intinya sudah, tapi nanti kita tetap tetap mintakan kalau ada data yang terupdate. Toh PKS-nya sudah ada juga Pak ya. PKS MU sudah ada, sudah apa sudah ini gitu. Jadi yang tadi saya sampaikan ke Pak Afen sebenarnya menanggapi yang disampaikan Pak Bambang Krido tadi. Kalau di daerah itu, kalau di daerah level desa itu ada operator 6NG, kenapa kita nggak coba aja? Maksudnya diuji cobakan pada belum memiliki desil gitu. Misalnya ngambil lah contoh 10 gitu misalnya Pak. Apakah itu bisa dijalankan di level desa untuk mengisi yang kosong-kosong tadi gitu. Kalau itu misalnya visible bisa diekspansi oleh Kemendes, bisa diekspansi ke desa-desa yang lain kan. Seperti itu. Mungkin yang nanti dari 7 juta itu yang posisinya ada di kelurahan itu yang mungkin di bawah, agak di luar jangkauan dari rapat ini gitu. Gitu Pak. Ya, tadi menyambung juga tadi dari Pak Afen, Pak Apri tadi. Menarik juga ya, jadinya kita punya aplikasi 6NG ketika data tersebut 7 juta itu memang non-register itu ada dan mungkin Kemendes menemukan itu bisa diupdate di 6NG juga bisa, boleh saja seperti itu karena memang operatornya kan ada di desa juga seperti itu. Jadi bisa jadi non register itu bisa terupdate karena di 6NG di desa itu dapat mengusulkan keluarga baru dan juga individu baru. Mungkin itu tambahannya demikian. Ini Pak. Itu, apakah itu termasuk ngisi yang 39 variabel itu bisa Pak? Betul. Oh, kalau itu bisa. NG atau hasil pemeringkatan itu bisa diketahui penyebabnya, Pak. Karena supaya program yang ada di desa itu tepat sesuai dengan kelemahannya. Satu. Harapannya adalah, jadi desa ini kan disuruh input. Desa disuruh input, harapannya adalah langsung keluar. Oh, ini langsung klasifikasi desil 1, desil 2, desil 3. Jadi secara otomatis, Pak. Karena apa? Kalau kita membiasakan kita di level nasional, seyogianya bisa menuntaskan masalah hal-hal yang seperti itu. Penyebab masalahnya itu apa sih keluarga ini? Karena dalam evaluasi desa juga kami melakukan seperti itu, Pak. Penyebab di desa itu ketertinggalan itu karena dari dimensi ini. Seperti itu, Pak. Jadi kalau memang disesuaikan di dalam sistemnya 6NG, maka itu akan memberikan effort buat desa masuk di dalam musyawarah desa penyusunan di RKP. Harapannya apa? Supaya di desa itu desilnya semakin naik, Pak. Ya kan? Karena dikatakan kemiskinan absolut kalau nggak tahu penyebabnya kan susah, Pak. Orang desa itu minim informasi. Supaya banyak informasi adalah kita membuka diri penyebabnya. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mutakim. Tadi Bu Jasniti ada yang mau tambahkan? Ya, terima kasih Mas Agus. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak siapa tuh? Pak Agung terkait dengan SID bahwa benar kemarin beberapa minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan harmonisasi Permendes dan PDT tentang pedoman sistem informasi desa. Dan tadi disebut juga tentang SDGs. Nah, sebenarnya kedua itu nanti akan menyatu ke dalam sistem informasi desa. Memang untuk saat ini SDGs
sistemnya agak kita lagi maintenance menuju kepada perubahan kebijakan yang terbaru, sehingga mudah-mudahan setahun 2 tahun ini sistem informasi desa sudah bisa beroperasi dengan kebijakan terbaru, di mana di dalam sistem informasi desa ini akan memuat data tentang data desa, data pembangunan desa, dan informasi pembangunan lainnya yang terkait dengan desa. Nah, di dalam sistem informasi desa itu juga memuat sasaran indikator SDGs yang sudah kita selaraskan dengan SDGs nasional. Sehingga untuk saat ini mungkin data SDGs memang belum bisa kami publikasikan terkait dengan pengembangan SID yang masih dalam tahap pengaturan regulasi yang baru selesai kami harmonisasi. Demikian, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mbak Ita, ada tambahan? Ya, jadi sekalian juga tadi saya mau menanggapi sedikit. Pertama ya mungkin kalau desa itu memang sudah punya akunnya, akun di operator 6NG atas persetujuan dari Dinas Sosial Kabupaten Kota. Itu sudah, jadi mengusulkan desa itu mengusulkan ke kabupaten kota, kemudian nanti kabupaten kota akan mengirimkan atau membuat akunnya sendiri juga bisa. Sekarang kalau nggak salah sudah ada fasilitas untuk membuat akun di kabupaten kota untuk operator desa, begitu. Dan tadi juga yang tadi saya sampaikan juga tadi kalau mungkin bukan langsung bisa melihat desilnya, tetapi dia akan diusulkan, kemudian nanti tadi yang non register tadi diusulkan masuk masuk DTSEN, kemudian itu nanti akan di cross check kembali, di cross check dahulu, diisi variabel-variabel yang lengkap, baru dikirimkan kepada BPS, baru nanti dapat balikan desilnya seperti itu. Seperti itu, jadi kalau mekanisme seperti itu. Izin Pak, kira-kira bisa nggak Pak dari hasil inputan desa memberikan informasi balik titik lemah dari keluarga Muhammad Subakti itu titik lemahnya adalah ini, Muhammad terkait soal pendapatannya tidak sesuai gitu ya. Dalam pendapatan kan di dalam prioritas penggunaan dana desa itu kan ada kayak sejenis pemberian unit usaha kelompok gitu. Jadi supaya ini bersambung programnya apa? Isu itu akan berkelanjut kepada program kegiatan, Pak. Karena konsep berpikir kami di Kementerian Desa adalah masalah itu harus dijawab. Bukan masalah itu hanya diketahui, bukan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Jadi seperti ini ya, mungkin perlu kita samakan persepsi dahulu. Ketika kita mengusulkan keluarga tertentu ataupun memperbarui keluarga tertentu, itu kita akan kirimkan kepada BPS. Jadi 39 variabel itu kita kirim kepada BPS, kemudian BPS itu akan meranking ulang. Begitu. Jadi untuk profilnya nanti bisa mungkin dari hasil dari BPS akan kita ketahui bersama, tapi bukan berarti kita punya kunci ini desil berapa itu tidak bisa, karena itu wewenang dari BPS untuk mendesilkan, memperingkatkan, seperti itu mungkin itu. Kita coba. Jadi mungkin maksudnya gini kan Mas, setelah data itu dikumpulkan, bisa nggak diketahui di desa itu lebih sejahtera apa enggak gitu kan? Harusnya bisa Pak. Jadi itu kan maksudnya Bapaknya ini kan agregat aja, jadi berapa sih persentase yang desil 1 di desa itu gitu. Yang memiliki, ada nggak ya persentil misalnya yang desil 1 yang memiliki usaha yang perlu dioptimalkan, kan modelnya kayak gitu kan Pak ya? Basisnya itu arahnya ke intervensi jadinya. Memungkinkan sih Pak. Kalau agregat aja sih, bukan Kalau Pak Desil. itu memungkinkan sekali, memungkinkan sekali.
Izin Pak bertanya satu lagi. Kalau umpamanya desil ini dia dibandingkannya dengan data seberapa luas Pak? Misalkan dia dibandingkan sama orang sedesa, sekabupaten, seprovinsi atau se-Indonesia nih. Misalkan saya termasuk desil berapa tuh? Saya dibandingkannya sama siapa saja gitu Pak? Ya, jadi begini ya yang perdesilan itu. Memang tidak bisa langsung sih Pak. Tidak bisa langsung ketika di input langsung keluar oh ini desil ini. Karena ini harus diverifikasi ke data yang lainnya nih. Karena dia desil itu adalah posisi terhadap yang lainnya kan itu. Terhadap posisi yang lain. Jadi apa namanya? Misalnya saya tek di ini, kemudian tiba saya keluar desil sekian misalnya. Ya nggak bisa langsung itu. Harus dikembalikan ke aplikasi, kemudian diolah dia ada di peringkat berapa, baru dia diketahui desilnya. Ya, jadi harus masuk dulu nih. Tapi nanti ke depan barangkali itu juga akan menjadi diskusi kami lah di pusat ya, bagaimana caranya supaya ketika kita menginput, kalau misalnya kalau katakanlah ibu gitu sudah ada desilnya bisa ketahuan Bu, sudah ada desilnya di server kita gitu ya, di server base sudah punya desil itu bisa tuh. Misalnya ibu niknya tek oh ibu desil sekian. Tapi kalau ketika misalnya si A belum ada desilnya di server pusat, itu kemudian di entry datanya tek keluar oh ini desil berapa. Nah itu yang belum kita bisa peroleh. Karena desil itu adalah posisi terhadap populasi yang lain. Populasi yang lain. Kenapa? Indonesia, ya. Jadi harus tahu dulu di posisi mana nih di antara penduduk yang ada di Indonesia ini. Gitu. Jadi tapi mungkin nanti itu masukan yang bagus nih ke depan gitu, bagaimana pendesilan gitu ya. Karena pendesilan itu kan kenapa penyebab apa sih dia di desil 1, penyebab apa sih penyebabnya di desil 2. Nah, kita kan harus lihat dulu tuh variabel pendidikannya apa si orang ini ya, kemudian kesehatannya apa, kalau ada penghasilannya berapa, penerimanya berapa, posisi rumah, asetnya apa. Tapi itu kan indikator-indikator yang melekat di rumah tangga atau di penduduk, bukan di bukan di wilayah. Gitu. Demikian mungkin. Ya, baik. Terima kasih Pak Direktur, Pak Priyadi, Pak Bambang, Pak Agung. Diskusinya masih panjang, tetapi memang karena waktu sudah melebihi dikit pukul 16, jadi izinkan untuk nanti mungkin di diskusi di forum ya bisa via WA atau telepon begitu ya Pak Direktur ya, atau di forum lainnya. Tetapi pada prinsipnya adalah secara ya kesimpulan besarnya kalau apa yang sudah dilaksanakan oleh